menangani stunting, silakan sampaikan kepada Bapak Litbangda. Nanti kita ramu bersama. Ibu Dewi di sini sebagai kabit yang menangani. Ibu Dewi, Bu Dewi biar ikut. Nah, Ibu Dewi nanti ya. Silakan Bapak Ibu nanti banyak berkomunikasi dengan Ibu Dewi untuk merumuskan, karena penanganan stunting di Bapak Litbangda ada di bidang Ibu Dewi. Kalau menurut survei dari IPPGBM sudah mulai ada penurunan ya daya terkait dengan angka stunting. Di tahun 2022 itu kita di 9,sekian%, sekarang dari 14. Ya, sekarang sudah mulai di 8,sekian%. Artinya sudah ada penurunan. Hanya tinggal kita menunggu hasil survei dari SSGI yang memang di tahun 2022 kemarin lumayan tinggi di 29,6%. Mudah-mudahan tahun ini bisa tahun 2022 bisa segera turun lagi. Dan tentunya kalau tindak lanjut kita terkait dengan penanganan stunting itu banyak banget sebenarnya. Jadi kalau kita rinciin dari masing-masing dinas itu kegiatan yang mengacu terkait dengan penurunan stunting itu luar biasa banyak sekali. Tapi sekarang bagaimana yang kita kuatkan adalah kita bisa bersama-sama bergotong royong melakukan evaluasi secara bersama-sama terkait apa yang sudah dilakukan dan dampaknya seperti apa untuk anak stunting gitu. Jadi anggaran yang sudah kita gelontorkan untuk anak-anak yang stunting ini berdampak baikkah, berdampak positifkah, ada kemajuankah, ada anaknya menjadi sehatkah, hal-hal seperti itu yang sedang kita lakukan evaluasi. Dan tentunya pergerakan yang lebih masif lagi oleh tim penggerak PKK dan tentunya Bunda Rupa-Rupa yang telah dilantik dan dikukuhkan itu untuk bisa memaksimalkan perannya masing-masing, mulai dari pencegahan dan penurunan stunting dari hulu ke hilir. Karena memang kalau target saya pribadi sih KBB mudah-mudahan bisa new zero stunting tahun 2024. Dari keluarga prasejahtera itu bukan hanya dari keluarga prasejahtera yang memang rumahnya kurang layak ini, tapi ternyata dengan rumah yang baik pun stunting bisa juga terjadi. Kenapa? Karena pola asuhnya. Kenapa? Karena mungkin anaknya dibiarkan untuk menjadi anak yang picky eater atau makanannya milih-milih. Maunya tiap hari makan nasi nugget, maunya tiap hari makannya nasi gitu. Jadi asupan gizinya tidak sesuai. Akhirnya pola asuh yang dibiarkan oleh orang tua itu menjadikan anak yang melakukan stunting muda. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang ternyata kompleks terjadi di Kabupaten Bandung Barat, yang mana hal ini tentu kami, kalau saya pribadi dari TPPKK bersama dengan kecamatan desa juga dengan pemerintah tim percepatan penanganan stunting, kami masih terus berupaya bagaimana sampai Kabupaten Bandung Barat ini bisa. Penyebab stunting itu apa tadi? Ketua PKK telah menjelaskan banyak hal. Kita melihat dari situ dari sisi penyebab, dari sisi misalnya sanitasi. Maka tentu saja sanitasinya harus diperbaiki di Dinas PUPR, disiapkan anggaran di Dinas PUPR. Walaupun tidak mencukupi sih untuk keseluruhan bisa, tetapi paling tidak 50% bisa mengatasi. Tinggal strateginya. Misalnya sumur misalnya, air bersih. Kalau orang per orang nggak akan dapat, tapi kalau komunal 1/5 misalnya itu bisa dapat. Itu beberapa dinas telah menyiapkan program yang sesuai dengan persoalan penyebab stunting. Misalnya tentang persoalannya di data, penyebab pendataan, persoalannya di di air bersih, pembangunan sumur bor dan lain-lain. Itu tapi kalau kita boleh turun ke kampung-kampung, sekarang kan sumur bor nggak terlalu sulit. Iya kan? Ya. Hanya masalahnya apakah itu sudah terintegrasi pada lokus-lokus stunting. Nah, by name by address-nya seperti apa? Oleh sebab itu tadi di dalam rakor tadi bagaimana kita mengupdate data terus. Sehingga